Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Kembali di Menurut TVRI Bengkulu, ruang konsultasi TVRI Bengkulu sore hari ini untuk segmen terakhir kita, pemirsa, di edisi Selasa 28 Februari 2023. Kita masih berbicara mengenai cegah stunting bersama dengan narasumber kita, ada Bidan Jumita SSTMKes dan juga Dr. Nabila. Kita kembali ke Bidan Jumita dulu nih ya untuk pertanyaan berikutnya. Nah, untuk Bidan Jumita nih kita punya 5 pilar ya kan, 5 pilar untuk sanitasi berbasis lingkungan dalam upaya pencegahan stunting. Nah, itu sudah dijelaskan, dan apa saja 5 pilar tersebut? Ya, baik. 5 pilar dalam upaya sanitasi itu istilahnya STBM. STBM, baik. Ya. Nah, STBM ini merupakan program pemerintah ya. Ada 5 pilar karena begini, STBM termasuk tadi sanitasi sama ketersediaan air itu sangat berpengaruh terhadap angka kejadian stunting. Jadi pemicunya bisa dari sana menimbulkan penyakit baru menyebabkan stunting. Nah, ada 5 pilar, yaitu yang salah satu yang pertama mencuci tangan pakai sabun. Mencuci tangan pakai sabun. Pakai sabun, Okay, idealnya dengan menggunakan 6 langkah ya. Iya. Nah, selanjutnya boleh jelaskan sedikit mungkin 6 langkah biar pemirsa tahu ya. Karena takutnya itu kan 6 langkah apa aja ya, gitu kan. 6 langkah. Cuci tangan 6 langkah itu banyak. Langkah pertama udah tuh digosok di tengah-tengah begini kan. Udah tuh tidak hanya sini, di ujung-ujung kuku juga kita lakukan, baik kiri bawah kanan. Udah tuh di buku-buku jari juga dilakukan ini, sama buku jari sama langsung ke sini. Kalau dulu 7, sekarang masih tetap 6 langkah gitu kan. Siap. Nah, tentu kita lakukan pakai sabun sama air yang mengalir. Kalau tidak dengan air mengalir atau dalam ember atau baskom itu percuma, bukan standar gitu. Yang kedua, stop untuk buang air besar di sembarang tempat. Nah, dikatakan sembarang tempat yang istilahnya ya di mana-mana, di sungai, apa di kebun atau di tempat-tempat yang bukan tempatnya gitu ya. Jadi paling tidak kalau di pedesaan ada istilahnya tersedia program pembuatan WC umum. Nah, itu udah termasuk standar ya. Tinggal kalau WC cemplung itu masih tidak sembarangan, tapi standarnya belum terpenuhi untuk standar kesehatannya. Nah, yang ketiga, pengolahan sampah rumah tangga, rumah tangga. Artinya tidak semaunya aja buang di selokan atau buang di tanah tetangga. Itu tentu merusak ya. Merusak. Artinya pengolahannya tuh udah benar. Kalaupun tidak dibuang di tempat pengolahan akhir TPA, setidaknya dimasukkan dibakar atau apalagi yang dikubur, apalagi yang berbentuk kaleng ataupun plastik yang tidak hancur ya. Selanjutnya ada pilar keempat, yaitu pengolahan air minum sama makanan dengan baik. Artinya pengolahan dengan baik itu misalnya kita beli buah di pasar, walaupun di minimarket ya, dibungkus terlihat rapi dan bersih, itu tetap kita olah, harus kita cuci menggunakan air bersih, air mengalir yang bersih, dan nyucinya juga kalau sayur dan buah tuh jangan hanya sekali, kalau bisa berulang gitu. Yang selanjutnya juga pengolahan pembuangan air limbah rumah tangga. Rumah tangga kalau orang dulu kan masih ke belakang rumah. Septic tank, ibaratnya septic tank gitu ya Bu ya? Bukan? Enggak, limbah rumah tangga, pembuangan. Pembuangan. Tentu septic tank, limbah rumah tangga bisa jadi bekas masak, bisa jadi juga itu ya, ini akhir ya. Jadi misalnya pembuangan limbah itu enggak cuman, jadi ada drain khusus yang ibaratnya tidak hanya kemana-mana, enggak juga ke sembarang tempat yang tentu akan dibuang ke sungai juga dari ke sungai atau sini, tentu akan mencemari lingkungan sekitar ya. Kalau pembuangan akhir dari kita yang buang air besar kecil ya tentu wajib punya septic tank yang standar, jarak dengan sumber air seperti sumur itu juga harus sesuai ya. Baik. Nah, untuk upaya pemerintah sendiri Bu yang dilakukan untuk tenaga kesehatan dalam penanggulangan dari stunting ini sendiri apa aja?
Sebenarnya bukan cuma tenaga kesehatan ya, penanggulangan itu punya kewajiban kita bersama. Artinya pemerintah di sini, masyarakat, termasuk keluarga sendiri gitu ya, dan difasilitasi oleh petugas kesehatan tentunya ya. Di sini pemerintah juga sudah banyak ya melakukan usaha-usaha kiat-kiat untuk upaya pencegahan stunting. Salah satunya ada program yang terbaru, selain Germas ada Isi Piringku, kampanye Isi Piringku. Oh, ini yang baru ya? Saya baru. Kalau Germas udah lama. Udah lama. Kalau Germas tuh gerakan masyarakat sehat gitu kan. Ada 4 misalnya, aktivitas fisik, makan buah dan sayur, dan deteksi dini penyakit. Tapi Isi Piringku ini kampanye yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, bahwa isi piringku itu 50% itu buah dan sayur, dan 50% karbohidrat dan lainnya. Jadi 50% ya? Iya, 50%. Artinya lebih kurang pengganti 4 sehat 5 sempurna lah gitu ya. Tapi di sini kalau isi piringku tuh kalau bisa pembatasan untuk kadar lemak, kadar garam, sama kadar gulanya dikurangi. Itu isi piringku. Kampanye Isi Piringku ini udah berjalan tidak hanya di kelas ibu hamil, di posyandu, terus penyuluhan di sekolah juga sudah dilakukan. Sudah dilakukan juga ya. Oke, baik. Nah, dari tahun berapa penyampaian dari Isi Piringku ini, dari Germas ke Isi Piringku ini tahun berapa untuk ke masyarakatnya sendiri? Kalau untuk sosialisasi ke masyarakatnya itu baru 2002 ini ya, udah digalakkan. Jadi setiap ada kegiatan yang seperti tadi, kelas ibu hamil, kelas ibu balita, kita petugas gizi sinergi sama petugas kesehatan lain seperti dokter, bidan, tenaga kesehatan lingkungan di sini turun bersama menjelaskan ke ibu hamil bahwa isi piringku ini tidak hanya lauk, tidak hanya nasi gitu ya, harus ada buah dan sayur yang karena kebutuhan ibu tidak hamil dengan kebutuhan ibu hamil tentu berbeda. Jadi kampanye itu sudah sering digalakkan di masyarakat sekarang, tidak hanya melalui media sosial ya, tapi juga melalui posyandu sama penyuluhan di sekolah dan di masyarakat. Oke, baik. Mungkin kita ke Dr. Nabila. Terakhir mungkin dokter, untuk kesimpulan kita sore hari ini mungkin ada yang bisa disampaikan untuk masyarakat luas, silakan. Ya, baik. Jadi stunting ini masih menjadi masalah gizi utama. Tidak hanya di Indonesia, tapi juga secara global. Kalau secara global pun Indonesia itu di angka negara dengan ranking kelima tertinggi angka stuntingnya. Jadi penting dari kita mulai dari sebelum kehamilan kita mempersiapkan tiap ibu-ibu yang ingin mempunyai anak, kita persiapkan pembunuhan gizinya agar usaha kita biar untuk mencegah kejadian stunting pada anak nanti. Karena stunting sendiri yang kita takukan adalah jangka panjangnya. Jadi efek jangka panjang stunting itu sangat banyak yang tentunya akan mempengaruhi perkembangan kognitif anak, perkembangan motorik yang nantinya anak akan tidak optimal kemampuannya, dan itu akan mempengaruhi nanti ketika dewasa. Dan juga kesehatannya pun juga akan terganggu karena tadi bisa menyebabkan risiko peningkatan kejadian penyakit jantung, obesitas, stroke di masa saat dewasa nanti, dan bila terkena penyakit tersebut tentunya kualitas hidupnya akan menurun dibandingkan dengan yang sehat. Jadi itulah pentingnya kita melakukan pemantauan pertumbuhan anak, dimulai dari bawa anak ke posyandu. Oke, baik, luar biasa. Terima kasih banyak tentunya Dr. Nabila. Terima kasih juga untuk Bidan Jumita SSTMKes tentunya untuk informasi yang luar biasa mengenai cegah stunting sore hari ini. Semoga bermanfaat untuk pemirsa yang ada di rumah tentunya. Baik, pemirsa di rumah, demikian untuk Bendut TVRI Bengkulu sore hari ini, ruang konsultasi TVRI Bengkulu untuk edisi hari ini, Selasa 28 Februari 2023. Semoga bermanfaat. Saya Karim pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa kembali. Kasih